Hukuman mati mengintai Teddy Minahasa, apakah bernasib sama dengan Ferdy Sambo? Yang pertama, apakah benar bahwa seorang Kapolda itu memimpin untuk melakukan tindak pidana narkoba, mungkin dengan perintah atau sejenisnya begitu, atau dia adalah diklaim oleh bawahannya bahwa dia adalah seolah-olah dia diperintahkan oleh atasannya begitu. Saya kira harus dipahami secara objektif ya, karena kalau misalnya dia termasuk yang kejebak dalam tindak pidana narkoba dilakukan oleh bawahannya, kan itu nanti resikonya adalah hukuman mati gitu ya. Nah, sebaiknya ya tadi saya sebutkan bahwa harus dilakukan secara hati-hati ya. Kami selaku terlibat dalam pembentukan hukum selalu begitu, kalau ada ancaman berat itu harus hati-hati dalam hal memeriksa, memproses dan sebagainya, harus hati-hati begitu. Kalau Polri betul-betul ini bersih-bersih sesuai dengan hasil RDP dengan Komisi 3 DPR di mana Pak Arteria hadir, ini saya sambut positif. Artinya Polri betul-betul mau membersihkan dari dalam, karena yang menangkap kasus ini adalah Polri. Jadi Jenderal Bintang 2 pun, Kapolda pun dia tangkap, dan semoga akan banyak yang ditangkap lagi. Kalau memang ada yang seperti ini, bintang 2 atau mau bintang berapa, kalau memang Polri betul-betul niatnya mau bersihkan dari dalam, bersihkan. Dan tidak hanya kasus ganja saja atau narkoba, tapi termasuk kasus-kasus lain seperti judi, kemudian kasus menerima suap, kemudian kasus-kasus lain yang melibatkan anggota Polri harus ditindak segera. Orang yang menyalahgunakan barang bukti ya memang dia pasti harus berhadapan dengan hukum. Beberapa di antaranya misalnya kasus-kasus yang kami ikuti, ada yang kena 9 tahun, ada yang kena 10 tahun. Bahkan kalau ada orang-orang atau anggota-anggota Polri yang terlibat katakan misalnya jadi backing atau terlibat jadi pengedar misalnya, ancaman hukumannya mati. Bahkan ada yang sudah divonis mati. Begini kata pakar, Teddy Minahasa kini di ujung tanduk imbas kasus peredaran narkoba yang menyeretnya dalam pusaran. Pasalnya, dalam sidang yang digelar hingga belasan kali itu, Teddy Minahasa menjadi pihak yang paling disorot. Hal ini tidak lepas dari pengakuan para terdakwa yang menyebut kalau Teddy Minahasa lah aktor di balik kasus tersebut. Tidak mengherankan banyak pakar hukum pidana memprediksi kalau nantinya nasib Teddy Minahasa bisa serupa Ferdy Sambo dengan dakwaan hukuman pidana 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari persidangan itu kita bisa melihat kalau pasal 140 yang digunakan untuk mendakwa Teddy Minahasa tidak pas. Karena ini bukan kelalaian, tapi ini sudah didesain oleh kerjasama semua pihak, kata pakar hukum pidana, Aristo M. Pangaribuan. Kendati begitu, diakuinya kasus Teddy Minahasa ini memang mirip dengan kasus Ferdy Sambo di mana Dodi memposisikan dirinya mirip Richard Eliezer untuk memisahkan diri dari Teddy Minahasa. Dia, Dodi, berharap perintah atasan yang tidak bisa dilawan untuk mendapatkan hukuman ringan. Sedang Teddy Minahasa mirip-mirip Sambo juga, dia masih berbelit-belit dan keterangannya selalu formal, katanya lagi. Soal ada rekaman telepon yang ditunjukkan istri Dodi, Aristo menegaskan kalau rekaman tersebut hanya salah satu bukti dari bukti-bukti lainnya. Namun rekaman itu lanjutnya memang menyiratkan sebuah skenario tersembunyi yang selama ini tidak disampaikan di persidangan. Artinya saat ini dia, Teddy, dalam keadaan yang terdesak dan dalam keadaan ingin merangkai cerita untuk membelah dirinya agar cerita sebenarnya tidak terungkap. Ada indikasi ke sana, hakim sangat terpengaruh ke sana, tambahnya. Sebelumnya, istri terdakwa kasus jaringan peredaran narkoba, Dodi Prawiranegara, Rachma Dharmaputri kembali membongkar kedok Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba yang belakangan jadi sorotan. Rachma Dharmaputri mengungkapkan semuanya itu saat hadir sebagai tamu dalam podcast Abraham Samad Speak Up, Rabu kemarin. Diungkapkannya, sebelum adanya percakapan antara dirinya dan Teddy Minahasa sebagaimana dalam rekaman yang diperdengarkan di persidangan, dirinya memang sempat bertemu dengan Teddy Minahasa di kediaman Teddy. Dalam pertemuan itu ungkap Rachma Dharmaputri, Teddy Minahasa mengaku kalau dirinya memang sempat meminta Dodi Prawiranegara untuk menyisihkan 5 kg sabu. Sabu itu untuk menjebak Linda. Jadi di pikiran saya saat itu adalah Pak Teddy mau menyelesaikannya dengan langsung bertemu Kapolri untuk menjelaskan apa adanya. Sesuai fakta di mana Pak